moments later. Hasil dari yang kami analisis, situasi yang terjadi di kelas, guru dan siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru memulai pembelajaran dengan membaca doa, tanya kabar, membuka topik tentang alat komunikasi dan fungsi alat komunikasi, dengan menanyakan kepada siswa tentang apa yang telah dijelaskan. Setelah memperkenalkan materi, guru melanjutkan dengan bermain sambil belajar. Kondisi anak dengan perilaku agresif di kelas. AL duduk dengan kedua permainannya yang ia genggam. AL juga mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam kelasnya, dan saat guru memberikan lembaran tugas, AL hanya memainkan kertas tersebut dengan mencoret bahkan merobek kertas yang diberikan. AL hanya ingin bermain dengan mainannya saja. AL tidak ingin mainannya dipinjam dan disentuh oleh teman lainnya. Informasi yang kami dapat dari gurunya, jika hal itu terjadi, AL akan marah dan berteriak, juga memukul orang yang mengganggunya. Permainan yang banyak dimainkan AL ini yaitu bermain sendiri dengan mainan yang dimilikinya. Interaksi yang dilakukan anak tersebut terhadap temannya tidak terlalu aktif dalam berkomunikasi, serta bahasanya kurang dipahami. Perilaku agresif merupakan perilaku yang memiliki makna yang negatif, karena perilaku ini berarah untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Perilaku agresif adalah wujud dari ketidakpuasan anak terhadap suatu mengekspresikan perasaan mereka dengan tidak wajar. Perilaku agresif yang dimunculkan oleh anak usia dini merupakan perilaku yang maladaptif atau tindakan dan respon yang tidak efektif dalam mengatasi masalah. Perilaku ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sosial, faktor budaya, faktor sekolah, dan faktor kepribadian. Selain itu juga dipengaruhi oleh usia, pengalaman, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Menurut Bandora Server pada tahun 1994 mengatakan, teori pembelajaran sosial berasumsi bahwa agresif sebagai satu jenis yang spesifik dari tingkah laku sosial yang diperoleh dari pengalaman apa yang dia lihat dan didengar secara langsung. Rancangan program pembelajaran mingguan serta permainan stimulasi di Taman PAUD 2000. Tujuan kegiatan: 1. Anak mampu mengenali dan menyebutkan berbagai emosi. 2. Anak dapat mengungkapkan emosi marah atau frustasi dengan cara yang tidak agresif. 3. Anak mampu mengidentifikasi pemicu kemarahan dan menggunakan strategi pengelolaan kemarahan. 4. Anak dapat mengembangkan keterampilan sosial berinteraksi dengan teman sebayanya tanpa agresif. 5. Anak belajar cara menyelesaikan konflik tanpa menggunakan agresif. Kegiatan inti hari Senin: mengenali emosi. Membuat kartu emosi di mana anak-anak menggambarkan atau mewarnai wajah yang menunjukkan berbagai emosi. Alat dan bahan: kertas karton, gunting, pewarna, krayon atau pensil warna, lem. Hari Selasa: mengungkapkan emosi secara positif. Permainan peran, di mana anak-anak berpasangan dan memperhatikan cara menyampaikan perasaan mereka dalam situasi yang berbeda. Alat dan bahan: alat peraga atau aksesoris sederhana. Hari Rabu: mengenal batasan dan aturan. Membuat poster aturan kertas bersama-sama. Alat dan bahan: kertas karton besar, pewarna, spidol atau krayon, pensil warna, gunting, lem, stiker dan hiasan, penggaris, selotip atau pita perekat.
Hari Kamis, mengembangkan keterampilan sosial, permainan kelompok, di mana anak-anak bermain kelompok yang membutuhkan kerjasama, seperti menyusun menara balok, alat dan bahan balok susun. Hari Jumat, menyelesaikan konflik secara positif, bermain peran situasi konflik, dan mempraktikkan langkah-langkah penyelesaian konflik. Alat dan bahan, alat peraga atau aksesoris sederhana. Rancangan program pembelajaran serta permainan stimulasi di rumah pada pekan pertama, yaitu pengenalan emosi dan keterampilan penyelesaian diri. Pada hari Sabtu, adapun programnya yaitu memberikan pembelajaran tentang pengenalan emosi dasar melalui cerita, gambar atau video. Permainan stimulasi, yaitu menggambar emosi, di mana anak-anak menggambarkan bagaimana mereka merasa dengan warna dan ekspresi wajah. Pada hari Minggu, adapun programnya yaitu memberikan pembelajaran tentang pentingnya mengelola emosi dan cara menenangkan diri. Program stimulasi, permainan pernapasan, di mana anak-anak berlatih teknik pernapasan dalam yang tenang sambil mengikuti paduan suara. Puzzle adalah alat permainan yang memerlukan penyusunan bagian-bagian untuk membentuk gambar atau menyelesaikan pola tertentu. Puzzle dapat berbentuk fisik, seperti jigsaw puzzle, atau berbasis digital. Puzzle memiliki berbagai manfaat untuk perkembangan anak, termasuk mengasah keterampilan motorik, halus, kemampuan berpikir kritis, dan mempromosikan ketekunan. Stimulasi dengan menggunakan puzzle bisa menjadi cara efektif untuk membantu anak yang menunjukkan perilaku agresif. Puzzle dapat membantu meningkatkan konsentrasi, kesabaran, dan kemampuan pemecahan masalah yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi agresi. Memberikan stimulus permainan puzzle pada anak agresi dapat memiliki beberapa alasan terkait dengan pengurangan agresi. Bermain puzzle dapat membantu anak dalam mengurangi kecemasan dan stres yang dapat menyebabkan agresi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmatri Sylvia 2013, stimulasi bermain puzzle menunjukkan pengaruh signifikan dalam mengurangi kecemasan anak praoperasi. Hal ini dikarenakan terapi bermain puzzle